Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 18 Maret 2021. Ujian tengah semester kajian drama. Nama Sinta Amelia Putri, NIM 1910722007. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan analisis struktural naskah drama Anu karya Putu Wijaya. Naskah drama ini bertemakan persahabatan yang di dalamnya terdapat kisah mengenai pertengkaran, rahasia pribadi, hingga pembunuhan yang dibungkus dalam satu kisah persahabatan mereka. Dalam naskah drama Anu digambarkan ada 3 orang sahabat yang dihadapkan pada suatu masalah. Ketiga tokoh tersebut ada tokoh yang penghasut dan tokoh lainnya bersifat penginsyaf. Puncak dari masalah ini ialah keegoisan dari masing-masing tokoh yang berperan dalam drama ini. Dari keegoisan inilah konflik-konflik mulai bermunculan dan berujung pada petaka terbunuhnya tokoh Entin. Kemudian fakta cerita yang pertama, ada tokoh. Tokoh dalam naskah ini ada 8, yakni Azwar, Mortri, ada Sabar, Entin, ada Titik, Roni, seseorang, dan salah seorang. Untuk penokohan, tokoh Azwar merupakan seseorang dengan sifat nasionalisme yang keras kepala, yang suka menghasut dengan berbagai cara untuk memenuhi segala keinginannya. Untuk Mortri, tokoh Mortri ini merupakan teman dari Azwar yang sangat labil. Namun ia senantiasa menasihati dan mengingatkan Azwar saat ia dihasut. Nah, sifat keras kepala dan egoisme dari Mortri membuat ia menentang keras keinginan Azwar. Kemudian tokoh ketiga ada Sabar. Sabar merupakan teman dari tokoh Azwar dan Mortri. Meskipun namanya Sabar, namun Sabar merupakan orang yang sangat emosional dan ia juga mudah terhasut. Kemudian tokoh yang keempat ada Entin. Entin merupakan seseorang yang memiliki sifat manja dan punya penasaran yang sangat tinggi. Entin di sini digambarkan sebagai tokoh yang masih remaja atau anak-anak. Kemudian Titik. Titik merupakan istri Azwar yang tengah hamil besar. Titik ini merupakan istri yang jarang diperhatikan dan diterlantarkan oleh Azwar karena Azwar selalu meninggalkan Titik dan anaknya untuk berjuang melakukan sesuatu. Kemudian tokoh Roni merupakan buah hati dari Titik dan Azwar yang sedang mengidap penyakit kuning. Penyakit ini akan hilang sesaat ketika diberi obat yang obatnya itu aneh, yakni berupa memakan kutu yang dicari oleh Mortri dan Entin. Kemudian ada seseorang. Seseorang di sini digambarkan sebagai sosok yang misterius, yang kehadirannya tidak muncul, namun suaranya selalu terdengar menggema. Kemudian ada tokoh seseorang yang lain, merupakan orang yang gampang terpengaruh oleh suasana dan seperti warga pada umumnya yang berlalu lalang. Ada pula latar tempat dan waktu. Latar tempat dan waktu terbagi menjadi 3 bagian. Saya bagi menjadi per babak. Pada babak pertama, latar tempat yang digunakan dalam pementasan ini ialah di pinggir jalan, tepatnya di sebuah trotoar. Latar waktunya malam hari dengan latar suasana berupa suara bising-bising kendaraan dan bunyi-bunyi klakson. Kemudian untuk babak kedua, latar tempatnya seperti bertanda di dalam sebuah rumah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tokoh Sabar ketika mengamuk di sebuah ruangan, ia membanting segala perabotan rumah tangga. Nah, itu menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah rumah. Latar waktunya juga pada malam hari. Nah, pada babak ketiga, latar tempat dan waktu yang digunakan kembali seperti babak pertama. Kemudian untuk alurnya ada alur campuran, yakni alur maju dan kilas balik. Ini terbukti ketika ketiga tokoh tersebut kembali mengenang masa-masa ketika mereka masih menjadi murid dari tokoh Mas G. Mereka menceritakan seperti apa pengalamannya dulu ketika masih menjadi murid dan seperti apa tokoh Mas G.
Ada 3 babak dalam naskah drama ini. Di antaranya babak pertama terdiri dari 7 adegan, babak kedua terdiri dari 6 adegan, dan babak ketiga terdiri dari 3 adegan. Alur adegan dimulai dengan munculnya 3 tokoh dengan membawa konflik pertama mengenai Anu. Hal ini dijelaskan dalam kalimat, dalam menghadapi masalah, kita harus menempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Jangan anu terus. Untuk konflik selanjutnya adalah konflik batin Azwar. Terbukti dalam kalimat, kita terlalu lama tinggal di pulau. Kita pikir kita memelihara adat, tapi sebenarnya kita tenggelam di sumur tua. Hah, adat. Adat kita ini, kita harus... Kemudian, dari konflik tersebut merambah pada konflik selanjutnya, yakni konflik non-fisik antara Azwar, Sabar, dan Mortri dengan si Mas G yang dianggap sebagai suatu ancaman oleh mereka. Konflik selanjutnya adalah mengenai apakah Anu itu klinik atau bukan. Anu dalam hal ini ialah suatu perbuatan. Anu yang dijelaskan pada kalimat ini. Kemudian klinik. Klinik setelah saya cari menurut KBBI berarti aktivitas perdukunan. Kemudian mereka mempermasalahkan apakah Anu itu klinik? Apakah suatu perbuatan itu merupakan aktivitas perdukunan? Itu mereka perdebatkan. Kemudian ada pula konflik mengenai anak Azwar yang sakit kuning, juga istrinya yang hendak melahirkan. Nah, ending dari naskah ini tidak menyelesaikan masalah dari kisah-kisah sebelumnya, melainkan memunculkan masalah baru, yakni dengan kematian Entin. Setelah itu kisah tamat, sehingga berkesan menggantung. Yang selanjutnya sarana cerita ada judulnya Anu. Untuk gaya bahasa dalam naskah ini menurut saya sangat sulit dipahami dan terkesan berbelit-belit. Untuk majas, saya menemukan beberapa majas, salah satunya ada majas repetisi atau pengulangan kata. Terdapat pada kalimat, jadi Anu telah Anu sudah Anu benar-benar Anu. Kata yang diulang dalam kalimat ini ialah kata Anu. Kemudian ada pula majas sarkasme, seperti pada kutipan, kamu kotor, kamu busuk, bangsat, babi, najis, dan kata-kata kotor lainnya yang terdapat dalam naskah ini. Nah, untuk simbolisme, saya menemukan simbolisme dalam naskah ini berupa kata Anu. Anu dalam naskah ini bermakna sangat ambigu, tapi menurut saya Anu mengarah pada seseorang dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya, Anu telah Anu berarti orang, telah Anu berarti telah melakukan sesuatu tindakan. Namun, siapa itu Anu dan apa yang sebenarnya dilakukan tidak dijelaskan dalam naskah ini hingga akhir cerita. Kemudian ironi pada naskah ini terdapat pada akhir cerita. Saya kira pembaca atau penonton dari naskah drama ini akan diajak mencari tahu apa hal yang sedang diperjuangkan oleh Azwar sehingga ia rela meninggalkan istri dan anaknya atau menelantarkan mereka hingga anaknya mati. Kemudian saya pikir juga pembaca akan diajak untuk mencari tahu siapa sih Anu itu sebenarnya dan apa sih yang dilakukan oleh Anu. Dan yang terakhir, saya kira pembaca juga akan diajak untuk mengetahui seperti apa sosok Mas G yang sebenarnya. Namun pandangan saya, pikiran saya itu salah. Ternyata cerita sudah tamat ketika Entin dibunuh dengan batu, dibunuh oleh Mortri. Nah, dari situ ending ini memunculkan masalah baru tapi tidak menyelesaikan masalah yang ada pada sebelumnya. Untuk sarana pertunjukan, bentuk panggung dari naskah ini, tata panggung dalam pertunjukan drama ini menggunakan panggung proscenium, yakni panggung satu arah. Untuk dekorasi panggung pada babak pertama
pertama dan ketiga, ruangan tampak seperti di tepi jalan atau sebuah trotoar. Lighting pada kedua babak kini menggunakan satu lighting dan berada tepat di sekitar panggung. 2 tambahan lighting ditempatkan pada pojok atas panggung bagian depan untuk menyorot tokoh-tokoh agar gestur dan mimik mereka terlihat. Sedangkan pada babak kedua menunjukkan ruangan seperti bertanda di dalam rumah. Hal ini terbukti ketika tokoh Sabar mengamuk, ia membanting alat-alat perabotan rumah tangga. Suasana dalam ruangan ini latar waktunya malam hari dengan dihiasi lighting. Pada bagian ini ruangan menggunakan satu lighting sebagai lampu-lampu yang mengelilingi ruangan. Ada pula lighting pada pojok atas untuk membantu tokoh memperlihatkan lebih jelas mimik serta gestur mereka. Kemudian kostum dan tata rias. Untuk kostum Azwar digambarkan memakai baju kaos putih dengan motif yang disesuaikan, celana levis, dan tinggi badan sedang. Tata rias Azwar tampak seperti seseorang yang dewasa dengan jiwa-jiwa muda, jadi seperti tampak seseorang yang cool. Untuk Mortri digambarkan memakai baju kaos hitam, celana levis, dan tata riasnya ia menggunakan alis yang naik atau tinggi yang menggambarkan dirinya itu garang. Kemudian Sabar teman Azwar. Sabar ini yang menjadi teman Azwar dan Mortri merupakan seorang pemulung. Ia menggunakan baju kaos putih kotor dan tubuhnya kurus. Tata rias dari Subur ini mukanya lusuh dan berbadan kumuh. Untuk Entin memakai baju hitam dan celana hitam dan selalu membawa boneka kemana-mana. Tata rias Entin seperti anak-anak, memakai bedak tebal dan cemang-cemong. Untuk Titik yang menjadi istri Azwar, ia memakai makeup tebal dengan memakai baju daster atau baju-baju gombrong ala emak-emak dengan warna yang disesuaikan. Nah, kemudian dalam perut tokoh Titik dimasukin sesuatu supaya terlihat bahwa ia sedang mengandung besar. Untuk tokoh Roni, ia memakai baju tidur dengan lengan pendek dan celana tidur panjang. Tata rias wajah Roni tampak pucat pasi karena ia sakit. Kemudian untuk tokoh seseorang, saya bingung menggambarkan tokoh seseorang ini karena sosoknya tidak pernah muncul. Namun jika sosok seseorang ini muncul, menurut saya tata riasnya ini menggambarkan mukanya yang sangar. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.